Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Kamu nih Kamera Murah dan Unik. Hari ini saya ingin review tas kamera baru saya Gan, nih Gan, yaitu Ozone Infinity. Kenapa saya beli tas kamera baru? Karena menggantikan tas kamera saya yang lama Gan nih, yaitu Key Baby Beetle ini Gan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang tas kamera baru saya Gan. Buat yang udah nonton video kamu nih saya beberapa episode sebelumnya, pasti udah tahu kan saya pernah nge-review tas ini kan, Key Baby Beetle. Dan saya sudah pakai, kalau sampai sekarang sih kurang lebih 1 tahunan. Sebenarnya tas ini sampai sejauh saya pakai itu nggak ada masalah ya kan. Cuma ada satu hal yang saya keluhkan kan, yaitu bahan kain yang army ini. Dia itu bahannya gampang renggang kan, baru 1 tahun pemakaian sudah banyak renggang, atasnya itu udah renggang. Dan akhirnya saya kali memberikan lapisan kain hitam ini kan, tuh, untuk menutupi bagian kain army yang renggang itu. Tapi seperti Agan bisa lihat kan, ini tetap kelihatan nggak rapi. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk membeli tas kamera baru. Nah, dalam memilih tas kamera yang baru, saya tuh ingin tas kameranya tuh nggak bentuk yang tinggi gitu kan, kalau bisa yang pendek. Dan tas Ozone ini sesuai lah dengan ekspektasi saya gantu. Kalau dari tingginya kurang lebih sama kan kayak Key Baby Beetle ini. Dan yang saya suka dari tas kamera ini adalah bentuknya itu slim tuh kan. Oke, sekarang kita mulai bahas apa aja sih yang ditawarkan dari tas kamera ini ya kan. Yang pertama, kalau dari kompartemen, ada 3 kompartemen kan, yaitu yang di bagian depan, yang di bagian tengah, dan juga di bagian belakang ini kan. Kita mulai lihat dari bagian depan. Untuk di bagian depan, kompartemennya itu lumayan luas ya kan, dengan warna dalamannya itu warna orange. Di sini sih biasanya bisa kita taruh kayak filter, memori, pokoknya benda-benda yang tipis gitu kan. Nih, lumayan lega tapi bentuknya nggak besar. Mungkin naruh HP juga bisa di sini kan. Tuh, ada bagian kompartemennya gini. Di sini ada juga beberapa slot, bisa naruh berbagai macam barang. Ya lumayan lah, kompartemen pertama bisa kita naruh filter atau memori-memori. Kita lanjut ke bagian kompartemen yang di tengah ini. Nih, kompartemen bagian tengah ini lumayan tebal ya kan. Di sini sih biasanya untuk naruh kamera. Dan kita diberikan 2 slot pemisah kan. Jadi kita bisa ngatur seberapa kita perlunya slot ini kan. Karena saya kan sekarang pakai kamera pocket kecil, GoPro dan kamera mirrorless yang kecil, jadi bisalah kayaknya nih kamera mirrorless 1 lensa dengan kamera pocket ya cukup sih menurut saya kan nih. Lumayan luas sih. Dan bahannya ini sangat tebal ya kan, jadi pasti aman kalau misalnya tiba-tiba terjadi benturan atau jatuh pada saat kita pakai. Kita lanjut sekarang ke bagian kompartemen belakang kan. Kalau bagian kompartemen belakang ini polos saja ya kan, tapi masih depan belakangnya itu tebal. Mungkin kita bisa naruh benda-benda kayak flash gitu atau mini tripod di dalam sini bisa. Dan luasnya itu lumayan lah, sama kayak luas di kompartemen yang di tengah tadi. Tapi di sini nggak ada sela di bagian bawahnya gitu kan. Sekarang kita bahas tentang beberapa fitur unik yang ada di tas Ozone Infinity ini ya kan. Yang pertama itu kita lihat dari bagian resletingnya. Jadi resletingnya itu nggak begitu kelihatan gini kan. Bentuknya yang lumayan bagus lah. Dan saya rasakan sih pasti awet resleting ini sih kan. Dan untuk kepala resletingnya ini udah custom kan, udah dari merek Ozone sendiri. Kalau saya rasakan sih, tutup kepala resletingnya nih bukan dari metal asli. Mungkin ada benda kayak aluminium dicampur sama plastik gitu kan. Jadi kalau untuk keawetan, saya rasa sih nggak begitu awet ya kan. Masih awetan resleting kayak YKK gitu. Tapi kalau untuk model keren banget sih, dan sudah bisa custom sendiri.
kita patut apresiasi, karena kan Ozone ini merek asli dari Indonesia kan, kalau nggak salah itu dari Bandung sih. Dan di bagian depan itu ada logo Ozone-nya ini, lalu di bagian samping ini ada kayak label juga Ozone gitu kan, jadi kelihatan lebih premium lah. Kita lanjut ke bagian belakang kan. Di bagian belakang itu ada slot resleting, yang kita buka itu isinya ini kan, rain cover. Jadi kalau misalnya lagi gerimis atau hujan, kita bisa langsung masukkan rain covernya seperti ini kan. Tuh. Jadi lebih aman lah kalau kita pakai pada saat gerimis atau hujan, ada rain covernya gini kan. Dan bahan rain covernya ini lumayan tebal lah untuk sebuah tas kamera. Karena ini tas lempang, tentu kita diberi juga tali kan. Tali strapnya ini lumayan bagus ya, bahannya ini lumayan tebal, dan kita dikasih semacam batalan di pundak gini kan. Nih sudah ada tulisan Ozone, jadi kalau dipakai pasti lebih aman lah dan nyaman. Tapi di sini yang saya keluhkan lagi, di bagian pengaitnya ini terbuat dari plastik kan, bukan dari metal. Ya sebenarnya bagus sih, bentuk pengaitnya itu bisa kita putar 360 derajat ya. Cuma karena bahannya plastik, saya yakin ini pasti rentan untuk rusak kan. Ya kita tinggal nunggu waktu aja sampai plastiknya itu biasanya kayak getas gitu, pasti ini akan rusak. Mengingat untuk harganya, pada saat saya beli sih harganya sekitar 170 ribuan. Kekurangan dari tas ini sih masih bisa dimaafkan ya kan. Apalagi kalau misalnya Agan beli tas ini di official store Ozone, ada di Shopee dan Tokopedia, seringkali ada diskon kan. Jadi Agan kalau mau beli tas ini pantengin aja dulu official store-nya. Biasanya sih dalam beberapa hari pasti ada diskon yang membuat harga tasnya ini jauh lebih murah. Ya intinya dengan uang yang saya keluarkan dan saya dapatkan tas dengan kualitas seperti ini, saya suka sih kan, karena saya kan pernah punya sebelumnya tas kamera Ozone tapi yang model autofocus, bukan Ozone yang Infinity seperti ini kan. Tas itu lumayan awet sih saya pakai, cuma saya mengganti tas tuh karena saya nggak suka aja desainnya tuh yang memanjang ke atas gitu. Karena kalau memanjang ke atas itu saya ngerasa banyak space yang nggak kepake di bagian atasnya gitu kan. Kalau menyamping gini kan ya lebih nyaman lah kalau saya pakai. Karena bentuk kamera saya kan tipis-tipis dan kecil-kecil gitu. Ya mungkin kalau misalnya Agan punya kamera DSLR lebih cocok beli tas Ozone yang tipe autofocus, bukan yang Infinity ini sih Gan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang review tas kamera Ozone Infinity. Ya semoga tas ini saya pakai awet ya Gan, nggak seperti Kibaby Beetle ini baru saya pakai 1 tahunan udah banyak yang rusak Gan. Ya nggak apa-apa lah, namanya kita beli barang yang murah-murah ya, kadang kita dapet yang agak zonk, tapi kadang kalau misalnya kita dapet yang bagus pasti kita seneng banget kan. Apalagi kalau Agan tipe fotografer seperti saya yang nggak mau ngeluari budget terlalu banyak lah. Ya tas ini menurut saya sudah bagus banget lah buat Agan yang pingin punya tas kamera yang bentuknya itu, kalau saya lihat nih simple banget sih Gan. Bentuknya itu kayak nggak mencolok, bahkan kalau dari jauh sekilas orang nggak bakalan tahu kalau ini tuh tas kamera kan, karena bentuknya tuh kayak tas biasa gitu aja. Dan desainnya tuh juga saya suka tuh simple banget sih. Tipe tas kamera gini tuh low profile banget sih kan, kalau kita bawa kemana-mana tuh orang nggak bakalan sadar kalau kita bawa kamera di dalam tas ini. Jadi lebih aman lah kan. Oke, sekian video dari saya. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya dari Kamoni. Karena setelah video ini saya akan membuat video review dari Sony ZV-1 kan. Nanti sekalian saya pakai tas ini ya, biar bisa tahu bagaimana tas ini saat dipakai di lapangan kan. Sekian dari saya, dan jangan lupa tetap motret.